Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ilyas, calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 52 Pitue, Kabupaten Sidendreng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Andi Samsidar. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 52 Pitue. Assalamualaikum Ibu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi, di mana tujuannya adalah untuk melihat kesiapan ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga nantinya ibu siap dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dihasilkan nanti adalah pembelajaran yang baik untuk siswa kita. Adapun tujuan supervisi kita kali ini adalah untuk melihat proses pembelajaran ibu dan mengevaluasi hasil pembelajaran ibu di kelas nantinya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dalam kegiatan praobservasi kali ini, terkait dengan tujuan. Apa tujuan yang ibu akan capai pada pembelajaran kali ini? Tujuan yang harus dicapai setelah pembelajaran nantinya, Pak, yakni peserta didik diharapkan dapat memahami atau dapat mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan LHO. Kemudian dapat mengetahui ciri-ciri dari teks laporan tersebut. Dan yang terakhir adalah memahami isi atau informasi yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Saya kira demikian. Jadi ibu memiliki 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya? Iya, Pak. Nah, terkait dengan area pengembangan yang mana yang ibu akan kembangkan? Iya, area pengembangan yang saya rencana untuk kembangkan, Pak, adalah ada 2 dari dalam hal pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian dalam hal pengetahuan, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi atau LHO. Kemudian dalam hal keterampilan diharapkan siswa mampu membuat rangkuman dari teks laporan observasi yang telah dibaca. Oke, jadi ibu akan mengembangkan 2 area, di mana yang ibu akan kembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan, ibu ya. Nah, terkait dengan rancangan pembelajaran yang ibu terapkan nantinya di kelas, bagaimana strateginya dan model serta metodenya? Strategi yang akan saya gunakan nantinya, Pak, dalam pembelajaran yakni pembelajaran yang dalam bentuk berdiferensiasi dalam hal konteks, kemudian proses dan juga produk. Kemudian model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, Pak, adalah model pembelajaran kooperatif. Adapun metode yang akan saya gunakan adalah pada pembelajaran tersebut akan dilakukan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan juga ada penugasan, Pak. Kemudian media yang akan saya gunakan adalah laptop, kemudian nantinya juga ada akan ditampilkan video, kemudian menggunakan LCD, kemudian LKPD, dan contoh laporan hasil observasi. Kemudian yang digunakan untuk siswa gunakan nantinya untuk menampilkan produknya, karena mereka memilih menyajikan hasil kerjanya itu sesuai dengan kesukaan mereka. Jadi saya menyiapkan kertas, kemudian kertas stiker, kemudian spidol, dan juga kertas pleno. Baik, baik Ibu. Jadi pada rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan,
Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu Ya. dalam hal proses, Ya. kemudian konten dan Ya. produk. Kemudian model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah model pembelajaran kooperatif. Kemudian metode yang Ibu gunakan adalah metode diskusi kelompok, Ya. kemudian tanya jawab dan penugasan. Ya. Sementara media yang Ibu gunakan, ada beberapa media yang Ibu gunakan adalah ada dalam bentuk video, LKPD, kemudian LCD, kemudian contoh teks laporan hasil observasi, kemudian dalam hal penyajian tugasnya anak-anak, Ibu menggunakan menyiapkan kertas pleno, kertas stiker dan spidol ya. Nah, terkait dengan pelaksanaan proses observasi yang kita rencanakan hari ini, kira-kira kapan pelaksanaannya akan digunakan, di hari apa, kemudian di kelas mana dan jam keberapa? Rencananya kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin mendatang, Pak. Oh iya. Kemudian pada kelas 8, kan di kelas 8. Kelas 8 ya. Dan jam ke-7, 8, Pak. Yo, jam ke-7, 8 ya. Ya, hari Senin depan. Ya. Jadi kegiatan kita ini kita laksanakan untuk kegiatan observasi Ibu ya. Iya, Pak. Kita laksanakan pada hari Senin di kelas 8 dan jam ke-7, 8 ya. 8. Nah, kita ketemu nanti di kegiatan observasi lagi, Pak. Bu ya. Ya. Setelah tadi kita berbincang-bincang, kira-kira apa yang dapat Ibu ambil dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini, Pak, saya dapat membayangkan strategi, kemudian model pembelajaran apa yang akan saya gunakan, kemudian metode apa yang saya gunakan, dan media apa yang saya gunakan pada pembelajaran nantinya, Pak. Kemudian apa ya? Yang jelasnya saya sudah dapat membayangkan bagaimana proses nantinya observasi dilaksanakan. Sehingga Pak, dari hari ini saya sudah bisa mempersiapkan diri agar lebih siap dan lebih percaya diri ketika nanti pelaksanaan proses pembelajaran tersebut dilaksanakan. Demikian, Pak. Oke. Mudah-mudahan kegiatan kita nantinya berjalan dengan lancar, Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan Ibu bisa bincang-bincang dengan saya dalam kegiatan kita kali ini, kegiatan pra observasi, Bu ya. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi pada hari Senin yang akan datang di kelas 8 dan jam ke-7 dan 8. Demikianlah percakapan pra observasi yang kami laksanakan pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi berikutnya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Andi. Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap, Beb? Belum belajar, mari kita berdoa. Lalu selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua? Oh, satu orang ya? Axel. Keterangannya apa itu anak-anak? Sakit. Oh iya, semoga teman kita Axel cepat sembuh ya. Iya, baik. Untuk hari ini kita akan memulai proses pembelajaran dengan materi baru. Ya? Oke. Sebelumnya Ibu akan tanyakan, kira-kira masih ingat keyakinan kelas kita yang kita telah sepakati? Salah satunya adalah disiplin. Disiplin artinya kita harus kita harus mengerjakan tugas. Contohnya mengerjakan tugas tepat waktu. Semuanya harus aktif. Apalagi selain disiplin?
kejujuran. Di dalam mengerjakan tugas, sebaiknya kita tidak menyontek atau jujur dalam segala hal. Ada lagi? Saling menghargai sesama teman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau mengemukakan mungkin pendapat dan sebagainya, kita harus saling menghargai pendapat dari teman. Baik, Ibu akan bertanya. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Pernah mengunjungi suatu tempat misalnya dengan jarak jauh, misalnya jaraknya jauh dari rumah kalian? Pernah? Iya, pernah ya. Kemana kira-kira? Ke museum, bisa. Ke mana lagi? Ke tempat wisata, mungkin liburan ada? Iya. Kira-kira kalau ke tempat wisata atau ke tempat yang lain itu mengendarai atau menaiki transportasi apa? Kalau ke museum apa? Kalau dari sini mengendarai apa? Oh, bisa mobil, bisa motor. Ada yang pernah tumpangi bus? Ada. Menumpangi bus? Iya, ada. Menumpangi pesawat misalnya? Iya. Kalau di dalam menumpangi pesawat atau menumpangi kapal laut ya, menaiki kapal laut, kira-kira apa kegiatan kalian? Ada yang mungkin melihat-lihat situasi atau apa? Melihat-lihat ya? Melihat-lihat pemandangan. Kemudian kalau di kapal laut melihat-lihat apa misalnya? Melihat laut, selain laut yang dilihat apa? Ikan yang di laut. Ya. Ada mungkin yang mengamati ya, melihat-lihat kondisi kapalnya seperti ini, kondisi pesawatnya seperti ini, ya sambil duduk, ya, lihat-lihat atau mengamati. Ada? Iya. Ada ya? Iya. Nah, pertanyaan tersebut yang Ibu ajukan tadi ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, yakni teks laporan hasil observasi. Sebelum lanjut, Ibu akan menanyakan siapa yang suka ya atau yang ingin mengerjakan tugasnya nanti dengan cara menempel-nempel. Ada beberapa orang yang suka menempel-nempel, gunting kemudian menempel-nempelkan ya, buat peta konsep lah istilahnya. Ada berapa orang? Iya, 5 orang ya. Iya, Ibu persilakan kalian duduk berdasarkan hobi kalian atau kesukaan kalian, yakni menjawab menyelesaikan pekerjaan dengan cara menempel-nempel. Silakan. Baik. Jadi sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Ada yang suka menjawab saja dengan menuliskan saja, ada yang suka menuliskan atau menjawab pekerjaannya dengan cara apa? Menempelkan stiker, ya. Kalau ini dengan cara apa? Menempel-nempel. Baik, karena semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok, Ibu akan memberikan dulu materinya mengenai teks laporan hasil observasi. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ibu Andi Samsidat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabarnya baik ya. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi baru, yakni materi teks laporan hasil observasi. Kita mulai ya. Pada pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui atau kalian capai. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi dengan tepat. Jadi, pertama yang harus kalian paham dulu, apa yang dinamakan teks laporan hasil observasi dan menuliskannya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi di dalam teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan tepat. Selanjutnya, amatilah kedua gambar di bawah ini. Dua gambar tersebut
menggambarkan suasana yang ada di dalam sebuah kereta. Dapat kita lihat dan rasakan bagaimana suasana dalam kereta tersebut. Setelah mengamati kedua gambar tersebut, kalian dapat menjawab pertanyaan berikutnya setelah kalian menyimak contoh teks laporan observasi yang berjudul penumpang bus kota. Silahkan kalian cermati isi informasi pada tabel berikut ini, kemudian centanglah kolom yang sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada teks laporan hasil observasi yang berjudul penumpang bus kota. Dalam menyelesaikan tugas tersebut, kalian Ibu berikan waktu atau kesempatan selama 30 menit. Selanjutnya, setiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan dengan caranya masing-masing. Selamat bekerja dan tetap semangat ya. Oke, tetap semangat ya. Iya. Kita ice breaking dulu dong. Berdiri dulu sebelum kita lanjut. Semangat! Tepuk tangan, silakan duduk. Baik. Iya. Ibu berharap dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi melalui video apa yang harus kalian lakukan terkait dengan tugas yang Ibu berikan sudah dimengerti. Sudah dimengerti? Sudah? Semuanya dimengerti? Tidak ada masalah? Silakan bergabung dengan temannya untuk menyelesaikan pekerjaannya, ya? Iya. Silakan, bisa dibagi tugas, mungkin ada yang menulis, ya, ada yang mengguntingnya, ya, 2 orang mungkin yang bisa menuliskan supaya pekerjaannya cepat selesai karena Ibu berikan waktu cuma 30 menit saja. Silakan. Ada kendala dalam menyelesaikan tugasnya? Sudah dimengerti semua? Oke, baik. Baik, saya rasa 30 menit sudah berlalu, jadi saatnya kalian akan Ibu berikan kesempatan untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Bus kota mengangkut beragam penumpang yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Informasi tersebut Ada atau tidak ada? ada. Oke, baik. Informasi kedua, seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Informasi tersebut ada pada teks tersebut. Informasi ketiga, ada seorang ibu yang memangku anak balita. Informasi tersebut ada pada teks tersebut. Baik. Informasi keempat, seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Informasi tersebut ada pada teks tersebut. Informasi kelima, penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapat tempat duduk di dalam transportasi umum. Informasi tersebut ada pada teks tersebut. Baik. Berikutnya. Bagian 2. Kendaraan umum yang pernah tumpangi. Bus. Perilaku penumpang bus. Perilaku penumpang. Penumpang bus yang pernah saya naiki bervariasi. Ada tertib, ada yang tidak. Iya. Ada yang senang berdiri depan pintu walau masih ada kursi yang masih kosong. Sehingga menghalangi udara masuk. Iya. Ada yang merokok yang sangat mengganggu kenyamanan penumpang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami
tentang hasil laporan Ya. laporan hasil teks observasi. Tugas pertama, informasi. 1. Bus kota mengangkut beragam penumpang yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Informasi tersebut ada: seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Informasi tersebut ada seorang ibu yang memangku anak balita. Informasi tersebut yaitu ada seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Informasi tersebut tidak ada. Penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk di dalam transportasi umum. Informasi tersebut tidak ada. Tugas kedua, kendaraan umum yang pernah ditumpangi yaitu angkutan umum atau PTWT. Ya. PT. Perilaku penumpang. Ya. Penumpang dalam angkutan umum bermacam-macam. Ada yang tertib dan ada pula yang tidak tertib. Iya. Ada yang merokok sehingga membuat penumpang tidak nyaman dengan rokoknya. Ya. Ada juga yang cara duduknya ngangkang sehingga penumpang lain merasa terjepit. Iya. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan hasil observasi. Tugas pertama, informasi 1. Bus kota mengangkut beragam penumpang yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Teks tersebut ada dalam teks tersebut. 2. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Teks tersebut ada dalam laporan hasil teks. 3. Ada seorang ibu yang memangku anak balita. Teks tersebut ada. 4. Seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Teks tersebut tidak ada. Penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapat tempat duduk di dalam transportasi umum. Teks tersebut tidak ada. Kendaraan umum yang pernah ditumpangi adalah kapal laut. Perilaku penumpang di kapal laut beragam. Ada yang taat aturan dan ada juga yang tidak. Seperti membuang sampah sembarangan dan ada juga pencopet karena beberapa penumpang yang kehilangan barang bawaannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketiga kelompok sudah ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan dapat Ibu simpulkan bahwa semua mempresentasikannya dengan cara atau dengan sangat bagus sekali, ya, sudah sangat bagus sekali. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya rasa yang menurut penilaian Ibu, yang semuanya sudah bagus, ya, hasil presentasinya itu sudah bagus. Cuma ada yang lebih bagus dengan alasan intonasinya bagus, kemudian volume suaranya jelas. Dan cara menyampaikannya itu juga dengan lantang. Beri aplaus untuk kelompok 3 yang terbaik. Iya. Dan saya rasa dari hasil penilaian Ibu, mudah-mudahan kedua kelompok ini menjadikan itu sebagai inspirasi. Biar atau nanti setelah Ibu berikan tugas seperti ini lagi bisa meningkatkan, ya, kualitasnya di dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Sebelum Ibu akhiri, mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silahkan angkat tangan. Yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Iya, silahkan. Oke. Iya. Nur Azizah, silahkan untuk mewakili teman-temannya dalam menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini.
Kesimpulan yang dapat kami ambil setelah pembelajaran ini, yang pertama, kami dapat memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kami dapat memahami ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, kami dapat memahami isi informasi pada teks laporan hasil observasi. Tepuk tangan untuk Nur Aziza yang telah mewakili kalian untuk menyampaikan kesimpulannya, dapat menyimpulkan proses pembelajaran kali ini. Iya. Namun sebelum Ibu akhiri, Ibu terlebih dahulu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Senang dengan cara atau proses seperti ini? Iya. Jadi kita bisa lakukan lagi untuk materi yang lain? Iya. Kalian untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum keluar, mari kita membaca doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Muhammad Ilyas, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 52 Kutue, Kabupaten Sidendreng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Andi Samsidar sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik dan didampingi oleh Bapak Muhammad Arsyad DS.Com MPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, baik. Di percakapan pasca observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Andi Samsidar terkait dengan jalannya pelaksanaan observasi kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Ibu yang telah dilakukan pada kegiatan observasi kemarin. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi ini? Saya merasakan pada awalnya saya merasakan tegang Pak, tapi seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah dapat menyelesaikan kegiatan proses observasi ini dengan lancar Pak. Oh iya, alhamdulillah kegiatan observasinya berjalan dengan baik Bu ya. Ya, alhamdulillah. Bisa Ibu ceritakan area pengembangan yang telah Ibu kembangkan dalam kegiatan observasi kemarin? Ya. Area pengembangannya itu Pak ada dua. Yang pertama dalam hal pengetahuan, itu kami berharap dari proses ini siswa dapat mengetahui atau memahami pengertian dan juga ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi atau LHO ini. Kemudian yang kedua dalam hal keterampilan Pak, diharapkan siswa mampu membuat rangkuman dari teks laporan hasil observasi yang dibaca Pak. Saya rasa itu Pak untuk hari ini. Oke, jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan adalah ada dua Bu ya? Ya. Itu pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira sejauh mana pengembangan itu telah Ibu laksanakan pada kegiatan kemarin? Alhamdulillah Pak sudah berjalan lancar, kegiatan tersebut berjalan lancar, namun memang Pak dalam pelaksanaannya itu masih ada kendala atau kekurangan yang dialami. Oh, jadi kegiatan kemarin itu berjalan lancar Bu ya, namun ada beberapa hambatan dan tantangan yang Ibu hadapi.
menurut Ibu kekurangan dan hambatan itu yang Ibu temui dalam kegiatan observasi kemarin itu apa? Kekurangan atau hambatan yang saya alami Pak, salah satunya adalah masih adanya siswa yang tidak atau kurang aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, tantangannya adalah masih ada siswa yang kurang aktif ya. Ya. Kira-kira langkah apa yang Ibu tempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu sampaikan tadi? Langkah yang saya tempuh Pak, karena mungkin penyebab dari kurang aktifnya siswa tersebut mungkin Pak karena di dalam satu kelompok itu jumlahnya itu terlalu banyak. Jadi langkah yang harus saya tempuh adalah mengurangi jumlah peserta dalam satu kelompok sehingga mungkin bisa bekerja atau lebih aktif lagi di dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, jadi dalam menghadapi tantangan Ibu, kedepannya itu adalah langkah yang akan Ibu tempuh, yakni dalam pembagian kelompok mungkin bisa mengurangi jumlah personilnya supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan siswa bisa aktif. Kira-kira dari langkah yang Ibu sampaikan tadi, kapan bisa Ibu laksanakan hal tersebut? Secepatnya Pak akan dilakukan agar proses pembelajaran ke depannya itu bisa lebih efektif dan lancar sesuai dengan yang diharapkan Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi Bu ya. Ya, amin. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan rencana-rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Arsyad untuk memberikan umpan balik Pak terkait dengan pelaksanaan pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan saya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih dari Pak Ilyas. Ya, saya sudah mengamati tadi ya pelaksanaan percakapan coach, ya coaching yang dilaksanakan antara coach dan coach, ya sangat luar biasa. Ya, tadi saya sudah mengamati langsung proses percakapan yang dilakukan oleh Pak Ilyas, ya sangat luar biasa. Ya, dalam percakapan tadi Bapak sudah menggunakan teknik percakapan coaching yang sebenarnya ya dengan menggunakan alur tirta, di mana Bapak telah menyampaikan tujuan dan identifikasi. Ya, dengan demikian ya banyak hal yang ditanyakan tentang hambatan dan tantangan dalam kegiatan observasi. Ya begitu Bu ya. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan aksi nyata, melakukan aksi nyata. Ya, aksi nyata ini dengan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam kegiatan observasi. Ya, serta ada juga tanggung jawab dengan menanyakan komitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan secepatnya. Itu ada refleksi tadi terakhir untuk tindak lanjutnya. Ya, secara keseluruhan ya Pak Ilyas sudah mampu menerapkan keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta untuk melakukan supervisi akademik dengan baik. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas umpan baliknya terkait dengan percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan tadi. Demikianlah rangkaian supervisi akademik yang kami laksanakan mulai dari percakapan pra observasi, dan percakapan pasca observasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.